Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu bagi saudaraku yang beragama non-muslim. Alhamdulillah wa syukurillah karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, untuk konten saya kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara menangani orang yang sedang kerasukan, atau biasanya itu kalau orang Jawa menamakan kesurupan. Nah, jadi biasanya apabila terjadi hal-hal seperti itu, kita pasti akan terasa panik. Dengan kepanikan kita itu pastilah kita akan membawa si korban ini kepada orang pintar ataupun kepada entah itu ustadz ataupun orang pintar ataupun apapun, yang pastinya pasti kita akan melakukan hal tersebut. Nah, sebelum saya membagikan tips ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tidak kalah pentingnya, bantu share channel YouTube saya. Baiklah saudaraku semuanya, biasanya kalau ada orang kesurupan, pastilah kita, baik itu teman ataupun saudara, bahkan keluarga kita, pasti kita akan merasakan kepanikan yang luar biasa. Nah, akan tetapi biasanya kita tidak melakukan suatu hal apapun, akan tetapi kita akan membawa si korban ini kepada orang pintar. Kadangkala orang yang kerasukan ketika dibawa kepada orang pintar ataupun kepada seseorang yang mengatasnamakan orang ahli spiritual ataupun apa, akan tetapi kok tidak sembuh, bahkan lebih parah. Nah, dikarenakan biasanya hal tersebut itu karena cara pengobatannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun dengan cara sunnah Rasulullah. Karena pengobatan yang benar itu menurut Nabi Muhammad SAW harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya yang disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim halaman 105, insya Allah halaman 105. Saya agak lupa. Di situ dijelaskan apabila ada orang yang mengalami kerasukan ataupun terkena gangguan daripada gangguan jin dari bangsa jin, maka kita harus menyembuhkan dengan cara yaitu syariat Islam, seperti itu. Lalu bagaimana caranya yang harus kita lakukan? Pertama kali yang harus kita lakukan, kita harus ambil wudhu. Ambil wudhu terlebih dahulu. Ketika kita sudah ambil wudhu, lalu baca suratul Fatihah itu 11 kali. Jadi membaca surat Fatihah 11 kali. Yang selanjutnya kita membaca istighfar sebanyak 11 kali. Membaca istighfar sebanyak 11 kali. Setelah kita membaca istighfar 11 kali, dilanjutkan dengan membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Setelah kesemuanya itu tadi selesai, lalu tiupkan ke telapak tangan kita. Setelah ditiupkan, lalu tempelkan tangan kita itu kepada si korban tadi, tempelkan di leher sebelah belakang. Karena apa? Biasanya jin itu ketika merasuk kepada seseorang itu biasanya itu suka berada di leher sebelah belakang. Karena apa? Di leher sebelah belakang ini itu adalah saluran
banyak saluran yang menuju ke saluran otak kita. Makanya tidak heran jikalau ada orang kesurupan, ada orang kerasukan itu secara perkataan ataupun tingkah lakunya itu nyeleneh ataupun aneh-aneh, karena pola pikir orang tersebut itu sudah dikendalikan daripada bangsa jin tadi. Untuk itu tempelkan tangan kita itu di bagian leher belakang. Yang kedua, tempelkan di bagian urat nadi, karena jin itu biasanya selain ada di leher sebelah belakang itu suka ada di urat nadi kita. Yang selanjutnya itu ditempelkan di jempol kaki seperti itu. Nah, lalu ketika kita tempelkan, korban tersebut merasakan panas ataupun merasakan teriakan yang luar biasa, maka lanjutkan Anda dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya terserah Anda, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun bisa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena apa? Sholawat itu mampu menetralisir hawa-hawa negatif yang dihasilkan dari bangsa-bangsa tersebut. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan, kan biasanya itu kalau ada jin ataupun orang yang kerasukan jin, biasanya itu diazani dari sebelah kuping sebelah kiri itu biasanya sembuh, ataupun bisa dibacakan sholawat langsung sembuh. Iya, bisa, akan tetapi kalau si jin itu tadi powernya tidak begitu kuat. Akan tetapi kalau ada jin yang powernya luar biasa, biasanya malah semakin ngamuk. Nah, kuncinya bila mana Anda ingin menangani orang tersebut, jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Beranikan diri, yakin kepada Allah bahwasanya kekuatan Allah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi kuncinya jangan sampai ragu. Karena apa? Orang yang kerasukan dari bangsa jin ini biasanya itu tenaganya 3 kali lipat daripada manusia. Makanya tidak heran apabila ada orang kerasukan biasanya dipegang orang dua, orang tersebut sampai terpental dibanting kanan kiri, karena orang tersebut itu tenaganya 3 kali lipat daripada tenaga yang biasanya. Makanya itu diharuskan untuk Anda sekalian harus benar-benar yakin, harus benar-benar mampu meyakinkan diri, jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Karena bila mana Anda ragu-ragu, maka sesuatu yang ragu-ragu itu hasilnya akan nihil. Untuk itu beranikan diri, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu bisa mengalahkan apapun itu berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tips yang saya bagi untuk Anda semuanya. Sebelum saya undur diri, jangan lupa sekali lagi tekan tombol like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Dan tidak kalah pentingnya, bantu share ke teman, kerabat, ataupun kepada siapapun agar nantinya channel ini lebih berkembang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.